Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca ulang cerpen yang fiction real keempat. Oke, judulnya itu Aoi. Oke, kita mulai ya. Hai, namaku Aoi dan umurku 12 tahun. Aku diberi nama Aoi karena kedua mataku berwarna biru cerah. Oke, jadi yang nggak tahu, waktu aku kecil, aku baru tahu kalau Ao itu artinya biru. Jadi aku memberi nama karakter ini Ao. Ao sebenarnya Ao, tapi tulisannya Aoi. Jadi aku dulu sebutnya Aoi bukan Ao, padahal harusnya dibaca Ao. Ya, jadi ini ada tempat baru ya. Ini bukan kamarku, jadi ya nikmati aja yang ada di belakang. Lanjut. Tapi pada saat aku marah, emosi, dan tidak suka dengan sesuatu, maka kedua mataku akan berubah warna menjadi warna merah menyala. Aku memiliki seorang kakak laki-laki bernama Shiroi. Bacanya Shiro. Shiro itu artinya putih. Karena dia memiliki kulit yang berwarna putih pucat. Kak Shiro adalah kakak angkatku dan dia berumur 17 tahun. Bagaimana bisa dia menjadi kakak angkatku? Jawabannya karena aku dibuang oleh keluargaku. Ya, tunggu. Ini cerpen ini terinspirasi dari anime Black Butler kalau nggak salah. Black Ballad ya. Jadi itu karakternya di situ kalau mereka marah, mereka bakal matanya itu berubah jadi warna merah menyala. Jadi aku terinspirasi dari situ, kayak semacam meremake cerita yang sudah ada menjadi styleku sendiri. Dan ya, ini masalah dibuang oleh keluargaku juga berasal dari anime itu. Begitu, lanjut. Begini ceritanya, 7 tahun lalu, saat umurku masih 5 tahun, keluargaku menyadari bahwa kedua mataku dapat berubah warna menjadi merah menyala. Tahun-tahun sebelumnya, keluargaku memang sudah sering melihat perubahan warna pada kedua mataku. Tapi mereka pikir perubahan warna itu disebabkan oleh lensa kontak. Aduh, udah kepikiran sampai lensa kontak. Ya dulu aku tuh penasaran banget, lensa kontak itu kayak sesuatu yang baru banget. Di desa kan nggak ada dulu. Jadi, saudaraku pernah main ke rumah, terus dia tuh pakai lensa kontak. Di situ aku baru mempelajari, oh ternyata cara pakainya begitu. Ternyata ada hal seperti itu gitulah. Tadinya cuma bisa lihat di TV gitu kan. Akhirnya lihat secara langsung, jadi aku penasaran dan aku bisa mikir sampai sana. Ya, mereka kira aku sedang bermain lensa kontak milik kakak kandungku, padahal perubahan warna itu alami. Nah, saat umurku 5 tahun, keluargaku tidak sengaja melihat perubahan warna pada kedua mataku secara langsung. Mereka sangat terkejut dan ketakutan karena jika ada anak yang memiliki mata sepertiku, maka akan segera dicari oleh para pembunuh bayaran untuk dijadikan sebagai anak buah mereka, dan tentu saja apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan anak dengan mata sepertiku, termasuk membunuh anggota keluarganya agar anak-anak itu bersedia menjadi anak buah mereka. Ya, ini murni dari cerita aslinya. Jadi ada satu, nggak satu tokoh. Jadi yang tadi itu yang masalah yang ketika dia umur 5 tahun dan ketika matanya matanya tidak sengaja terlihat berubah warna secara langsung, itu masalah satu tokoh. Itu tokoh favoritku, dimana ya ceritanya cukup mengenaskan. Pokoknya ada tokoh yang rambutnya berwarna abu-abu, terus dibalut pakai kain. Itu karakter favoritku itu, karena dia mengajari betapa kerasnya kehidupan, dan waktu itu aku benar-benar kagum sama dia. Nah, tapi untuk masalah yang anak-anak ini diburu oleh para pembunuh bayaran, itu berasal dari cerita tokoh yang lain di anime tersebut. Begitu, lanjut. Karena keluargaku tidak ingin mendapatkan banyak masalah, maka mereka membuangku ke kota yang sangat jauh dari rumah kami. Padahal saat itu adalah musim salju dan kota baruku susah banget ya. Padahal saat itu adalah musim salju dan di kota baruku tidak ada seorang pun yang ku kenal. Aku duduk di depan sebuah minimarket dan berharap seseorang bersedia menolongku. Ya, ini itu kisah satu tokoh lagi, kayaknya beda lagi. Nggak tahu, aku kurang inget cerita animenya, cuma intinya berubah-ubah tokohnya aku masukin ke dalam satu cerita sebagai sebuah tokoh gitulah. Lanjut. Berjam-jam aku berdiam diri di tempat itu hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, dan minimarket itu pun tutup. Suasana waktu itu sangat dingin dan mencekam. Tubuhku mulai bergetar kedinginan, lalu tiba-tiba lewatlah seorang anak laki-laki berkulit putih pucat. Ini murni dari imajinasiku. Dia kemudian mengajakku untuk tinggal bersama di rumahnya. Ya, dialah Kak Shiro. Dia menolongku karena dia bernasib sama denganku.
Hanya saja dia adalah laki-laki, sedangkan aku gadis kecil. Dia menjelaskan padaku alasan mengapa keluargaku membuangku dan alasan anak-anak seperti kami menjadi target para pembunuh bayaran. Kami menjadi target para pembunuh bayaran karena anak-anak seperti kami sangat mudah mempelajari sesuatu. Ya, ini dari animenya tuh memang seperti itu ya. Memang anak-anak yang matanya bisa berubah warna itu memiliki kayak skill khusus di mana mereka tuh cepet banget untuk belajar sesuatu dan mereka tuh punya kekuatan khusus lah pokoknya. Lanjut, tidak seperti manusia normal lainnya. Dalam hal apapun kami selalu dapat mempelajarinya dengan cepat dan tepat. Ya, ini dari anime. Itulah mengapa para pembunuh bayaran membutuhkan anak buah seperti kami. Kak Shiro sendiri mendapatkan rumah ini dari nenek angkatnya yang baru saja meninggal beberapa tahun lalu. Kata Kak Shiro, nenek angkatnya lah yang membuatnya hidup sampai hari ini, karena dia bersedia menolong Kak Shiro tanpa peduli resiko yang siap menimpanya. Nenek angkat Kak Shiro meninggal karena penyakit jantung, dan sejak saat itu Kak Shiro berusaha keras mengendalikan emosinya agar kedua matanya tidak berubah warna. Iya, jadi ini yang masalah penyakit jantung itu sebenarnya aku ngarang ya, karena waktu itu sangat terobsesi dengan Death Note, jadi aku tuh kayak memikirkan bahwa segala sesuatu, hal yang paling cepat itu mati dengan cara sakit jantung, ya begitu. Terus, ini benar, kalau mereka bisa mengendalikan emosi mereka, maka mata mereka itu nggak bakal berubah warna, di animenya begitu. Lanjut. Setelah itu Kak Shiro mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aku juga sudah mulai membantunya bekerja sejak usiaku 9 tahun. Kami bekerja di sebuah kafe yang cukup terkenal di kota ini, dan tepat di seberang kafe terdapat pusat bank negara kami. Ya, jadi ini aku ngarang. Aku kan dulu pengen banget bekerja di sebuah kafe. Kayak aku selalu lihat di anime mereka selalu bekerja di sebuah kafe kan. Itu kayak sesuatu yang keren buat aku, dan aku pengen banget kalau aku keluar kota aku bakal sekolah atau kuliah sambil kerja di kafe. Tapi ternyata kenyataan tidak semudah itu. Dan kafe tidak semenyenangkan itu. Terus masalah pusat bank negara itu aku terinspirasi dari anime Toaru Kagaku no Rayogan. Itu ada sebuah scan tentang bank, juga dari Sao itu ada tentang bank juga. Nah, aku agak suka dengan cerita-cerita yang bersangkutan dengan bank karena biasanya keren kalau di anime. Lanjut. Pada suatu hari, aku yang sedang sibuk melayani pelanggan di kafe tempatku bekerja tidak sengaja melihat perampokan di pusat bank melalui jendela kaca transparan kafe itu. Ya, jadi ini ada aku campurin antara imajinasiku dengan scan yang ada di anime Toaru Kagaku no Rayogan tadi. Lanjut, perampokan itu dilakukan oleh para pembunuh bayaran, perampok yang menjadi buronan, dan anak-anak dengan mata sepertiku. Petugas keamanan di seluruh kota ini segera datang untuk menyelamatkan bank terbesar itu. Tapi anak-anak dengan mata sepertiku dengan mudah mengalahkan para petugas keamanan itu hanya dengan beberapa serangan saja. Aku tidak tahan melihat kejadian itu, dan berbekal ilmu bela diri yang diajarkan oleh Kak Shiro, aku pun berlari menghampiri mereka. Kuhabisi mereka satu persatu hingga tak ada yang tersisa satupun. Kulihat semua penjahat telah babak belur dan terbaring di tanah. Aku tidak sadar jika ada salah satu pembunuh bayaran yang menembakkan senapannya padaku dengan sisa tenaganya. Oke, jadi masalah pembunuh bayaran itu aku terinspirasi dari anime Ansatsu Kyoshitsu. Waktu itu aku tergila-gila banget sama yang namanya pembunuh bayaran. Menurutku itu keren banget, dan saking terinspirasinya aku sampai membuat cerita semacam ini. Dan kalau masalah bela dirinya itu emang dulu aku lagi suka-sukanya mempelajari tentang bela diri, dan belum bisa prakteknya sih, cuma aku dulu suka kayak melihat videonya, terus suka kayak baca-baca cara-caranya gitulah. Kayak pengen banget punya tempat untuk berlatih bela diri, jadi aku masukin ke cerpen ini. Lanjut. Dorbruk. Kayak gak ada semangat banget ya. Dorbruk, gitulah intinya. Aku tertembak tepat di bagian kepala, dan tubuhku jatuh terbaring bersama para penjahat yang berhasil kukalahkan. Ao, ku dengar teriakan Kak Shiro. Kesadaranku mulai hilang, dan aku merasa tubuhku perlahan-lahan menjadi dingin. Beberapa saat kemudian aku merasakan pelukan hangat dari Kak Shiro, tapi kesadaranku akhirnya benar-benar menghilang. Saat aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit bersama Kak Shiro yang tertidur di kursi sambil menggenggam erat tanganku. Oke, ini ada di ceritanya juga ya, tentang ada, kalau nggak salah, anak yang nggak punya tempat tinggal atau gimana gitu, pokoknya dia lusuh banget, terus dia mencuri makanan dan dia ditembak. Aku terinspirasi dari situ. Itu scan yang paling bikin aku kaget di anime itu sih, anime Black Ballad. Terus aku terinspirasi dari situ dan aku bikin ceritanya. Terus masalah
tubuh mulai terasa dingin, itu aku terinspirasi dari dunia nyata. Aku banyak banget dapet tentang apa ya, orang-orang yang udah hampir kebablasan kan, mereka biasanya kalau udah sekarat tuh bilang dingin. Aku terinspirasi dari situ dan aku bikin di dalam cerita merasa dingin. Terus lanjut. Sorenya saat Kak Shiro bangun, dia langsung memelukku dengan erat dan berkata, "Kau adalah adik yang sangat luar biasa. Karena aksimu, kau berhasil menyelamatkan bank itu, dan bukan hanya itu, para pemimpin seluruh negara di dunia ini telah mengakuimu sebagai pahlawan. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan kau mendapat gelar sebagai gadis pahlawan. Kita juga mendapatkan biaya dari para pemimpin negara seumur hidup kita. Dan yang paling hebat adalah kita dapat bersekolah dimanapun secara gratis sampai perguruan tinggi. Dan jika kita akan mendirikan sebuah perusahaan, maka pemimpin negaralah yang akan menyediakan modalnya." Lalu aku berkata pada Kak Shiro, "Jika kita tidak perlu membayar apapun lagi seumur hidup, untuk apa kita mendirikan sebuah perusahaan? Aku tidak menginginkan perusahaan, aku hanya ingin mendirikan tempat penampungan untuk anak-anak seperti kita, agar mereka dapat berlindung dari para pembunuh bayaran, dan agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh manusia normal. Aku tidak ingin melihat lagi ada korban seperti kita. Didiskriminasi itu mengerikan, dan cukup aku yang merasakannya." Kak Shiro memelukku dan membelai kepalaku dengan lembut. Tiba-tiba pemimpin negara muncul dan berkata bahwa itu adalah ide yang bagus dan dia berjanji akan segera mengabulkannya. 1 bulan berlalu dan penampungan yang dijanjikan telah selesai dibangun. Aku juga sudah sembuh sejak beberapa minggu yang lalu, dan hari ini adalah hari peresmian penampungan itu. Aku ditugaskan untuk memotong pitanya bersama dengan Kak Shiro dan pemimpin negara. Kuharap penampungan ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, masalah penampungan ini aku kayaknya terinspirasi dari animenya juga dan dari kehidupanku. Jadi aku kan sering dulu diajak ke panti asuhan. Ya, panti asuhan. Aku sering banget diajak ke sana. Jadi aku kayak kepikiran suatu saat nanti aku pengen bantuin anak-anak seperti mereka. Apalagi kayak aku sering lihat banget anak-anak jalanan gitu kan, kayak kasihan banget mereka nggak punya tempat untuk hidup normal. Jadi dari kecil aku pengen banget melakukan hal-hal seperti itu. Jadi aku tuangkan dalam bentuk cerpen, dan aku nggak menyangka bakal menjadi cerita yang seperti itu. Kayak aku yang sekarang speechless bacanya, kayak wow, ternyata dari umur segitu, bahkan dari umur lebih kecil dari ini pun aku udah mikir kayak gitu. Dan masalah kayak diberikan benar-benar semua penghargaan itu kayak mungkin terlalu muluk-muluk ya, tapi gimana ya, nggak ngerti juga kenapa aku menulis sampai sealai itu. Cuma terinspirasi dari ini loh, kayak buku-buku semacam buku bobo, terus semacam buku Chicken Little Chicken Soup, itulah terinspirasi dari buku-buku bacaan semacam itu. Kan biasanya mereka mendapatkan kayak penghargaan yang benar-benar luar biasa. Jadi aku terinspirasi dan aku tuliskan di dalam cerpenku. Jadi sebenarnya cerpenku itu biasanya campuran dari berbagai sumber, aku jadikan satu cerita gitulah. Jadi nggak murni dari imajinasiku semuanya, cuma ya begitu. Dari banyak bacaan aku bikin jadi satu cerpen. Ya, sekian untuk cerpen kali ini. Bye minasan.